Halo Bapak dan Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Lutfi Syafahi, saya biasa dipanggil Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai skill test saya dalam proses rekrutmen untuk posisi Commercial Finance Controller. Baik, sebelum kita memulai, ada beberapa informasi yang diberikan dalam case study tersebut. Yang pertama mengenai produk yang dijual. Produk yang dijual adalah produk varian A, B, dan C, di mana setiap produk memiliki price yang sama, yaitu 1 miliar rupiah per unit. Yang membedakan adalah margin dari setiap produk. Untuk produk varian A memiliki margin yang tertinggi dibandingkan ketiganya. Produk varian C yang terendah dan produk varian B yang ada di tengah-tengah atau moderat. Untuk diskon yang diberikan, informasinya adalah 6% dan biaya promosi 20 miliar sepanjang tahun 2024. Ini adalah posisi 1 Juli 2024 sehingga laporan dan performance berjalan yaitu year to date Juni 2024 atau semester 1. Baik, selanjutnya adalah financial performance analysis, di mana di sini kita membandingkan antara aktual dengan plan yang telah dibuat. Tentunya aktualnya adalah year to date Juni 2024 atau semester 1 ya. Nah, untuk parameter yang akan saya review sebagai financial controller, goal saya adalah meningkatkan operating income dari perusahaan. Tentu saya akan melihat operating income, dan yang sangat relate adalah gross sales, di mana kedua parameter tersebut ternyata belum achieve di Juni 2024. Nah, kenapa hal ini belum achieve? Sebenarnya pasti ada parameter-parameter pendukung, diantaranya yaitu gross profit, promotion cost, dan juga OPEX. Sehingga ada beberapa potensi isu yang perlu direview. Yang pertama, apakah pemilihan dari contribution margin produknya itu sudah sesuai? Dimana kita tahu kan produk A adalah varian yang memiliki margin tertinggi. Yang kedua, mengenai penurunan dari salah satu portofolio tersebut, apakah sudah inline dengan kondisi market? Nextnya adalah terkait dengan OPEX. Apakah OPEX-nya sudah efisien? Di sini kita bisa lihat OPEX-nya itu memang terlihat sama ya antara budget dengan aktual. Apakah sudah efisien dan efektif gitu? Ketika kita melakukan forecasting di awal, OPEX tersebut harusnya bisa mengakomodir kebutuhan dari gross sales yang tercreate. Di mana di sini gross sales-nya saja tidak achieve. OPEX-nya terkesan sama-sama 100 miliar. Jadi ini perlu direview menurut saya. Nah, yang ketiga, di sini ada biaya promosi. Biaya promosi kita bagus karena aktualnya lebih rendah daripada planning atau daripada targetnya. Belum tentu. Kita harus melakukan review terhadap efektivitas dari biaya promosi. Nextnya yaitu percent sales contribution by product. Apa percent sales contribution by product? Yaitu di mana kita bisa mereview sebenarnya sales yang tercreate ini mayoritas dari porsi yang mana? Varian A, varian B, atau varian C. Nah, berdasarkan data tren yang diberikan, ternyata untuk di year to date Juni 2024, ada penurunan di varian B, yaitu sebesar 14% dari periode sebelumnya. Nah, penurunan kontribusi varian B ini di-shifting ke kenaikan kontribusi dari varian A sebesar 6%, varian C sebesar 8%. Di mana yang perlu kita ingat bahwa margin dari varian A itu adalah yang tertinggi, C yang terendah. Apabila penurunan kontribusi dari penjualan C ini shifting ke A, it will be better. Tapi bagaimana kalau ke C? Yaitu getting worse. Karena C ini lebih sedikit marginnya. Dan berdasarkan data, peningkatan sales contribution itu lebih tinggi ke C-nya. Karena 8%. Ini berarti getting worse. Ini juga mempengaruhi operating income. Tapi apakah ini sudah valid? Belum. Kita harus melihat market analisisnya dulu. Market analisis sederhana dari market volume dan juga market shares. Berdasarkan data market volume yang ada di chart bagian atas, di sini untuk produk varian B dan C relatif stabil di setiap periodenya. Tapi untuk varian A cukup bagus ya, mengalami peningkatan signifikan. Harusnya shifting dari B ke A secara contribution ini akan relatif lebih mudah. Selanjutnya apabila kita lihat secara market shares dari produk varian A, B, dan C, produk varian A memang mengalami peningkatan dari market share kita, tapi tidak terlalu signifikan. Untuk produk varian B, seperti dugaan di awal, turun secara market shares. Dan varian C naik sangat signifikan. Ada dua kemungkinan kenapa produk varian B mengalami penurunan di market. Yaitu yang pertama, mungkin ada kompetitor baru yang memasarkan produk sejenis. Yang kedua, mungkin promosi atau marketing yang dilakukan kurang menarik. Tadi di awal kita sempat melihat bahwa ada biaya promosi yang belum teralokasi. Apakah ini memang penyebabnya? Coba kita lihat efektivitas dari biaya promosi yang kita keluarkan. Berdasarkan tren dari
semester 1 2023, semester 2 2023, dan aktual semester 1 2024, ternyata rata-rata ini memang di kisaran 50 untuk efektivitasnya. Bagaimana cara membaginya? Yaitu gross sales dibagi dengan biaya promosi, di mana hasilnya 50. 50 artinya adalah setiap Rp1 biaya promosi yang kita keluarkan akan meningkatkan penjualan sebanyak Rp50. Ini artinya cukup efektif ya. Untuk di semester 1 2024 ini angkanya lebih tinggi karena di kisaran 60-an. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa biaya promosinya tidak dialokasikan sebagaimana budgetnya yaitu 10 miliar, tapi baru 6 miliar? Artinya, ketika 4 miliar ini dialokasikan, akan ada peningkatan gross sales sebanyak 200 miliar. Dan targetnya itu hanya 500 miliar. Artinya 400 ditambah 200, 600 sudah achieve target. Selanjutnya, OPEX dibandingkan dengan sales. Berarti Bopo rasio nih. Nah, untuk Bopo rasio ini, rata-rata di periode 2023 sampai dengan kita membudgetkan di 2024, kita menggunakan angka itu 20%. Artinya beban operasional atau OPEX dibagi dengan pendapatan operasional rata-rata 20%. Tapi kenapa di Juni 2024 angkanya itu 25%? Ini berarti ada inefisien sebesar 5%. Di mana di COGS analisis ini kita akan membuat persamaan matematika dari penjualan di periode 2023 dan penjualan di periode 2024 dengan COGS-nya. Nah, berikut adalah dua persamaan matematik yang berhasil dibentuk. Yang pertama yaitu 400A ditambah 350B ditambah 150C sama dengan 270. Persamaan yang kedua yaitu 200A ditambah 100B ditambah 100C sama dengan 120. Nah, dari kedua persamaan ini, keduanya harus kita sederhanakan dengan cara membagi 100 dari masing-masing elemen dari persamaan tersebut. Untuk persamaan pertama, nilainya menjadi 4A ditambah 3,5B ditambah 1,5C sama dengan 2,7. Untuk persamaan kedua, 2A ditambah B ditambah C sama dengan 1,2. Nah, untuk melakukan eliminasi, persamaan kedua harus dikalikan dengan 2. Persamaan pertama dikalikan dengan 1. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil eliminasinya yaitu C sama dengan 3B minus 0,6. Karena persamaan ini adalah dua persamaan dengan 3 variabel yang berbeda, maka kita harus melakukan substitusi parametrik. Di sini saya memilih melakukan substitusi parametrik untuk persamaan kedua, sehingga kita bisa memperoleh hasil A sama dengan 0,9 dikurang 2B. Dari hasil kedua eliminasi dan substitusi parametrik tersebut, kita bisa melakukan pemisalan COGS untuk varian B. Kita misalkan 0,4 miliar rupiah per produk per varian B. Kenapa angka 0,4 dip-nya saya sudah membuat angka 0,5 dan 0,6. Ternyata tidak memenuhi kriteria bahwa varian A memiliki margin tertinggi dan varian C memiliki margin terendah. Selanjutnya kita melakukan substitusi B sama dengan 0,4 ke persamaan 3 dan persamaan 4. Sehingga kita berhasil memperoleh COGS per unit dari masing-masing varian. A 0,1 miliar, B 0,4 miliar, dan C 0,6 miliar. Berikut adalah data demand supply, di mana untuk forecast dari sales dan marketing sendiri, angkanya adalah penjualan A 100 miliar, penjualan B 200 miliar, penjualan C 300 miliar. Secara total, jika disetahunkan antara semester 1 dan semester 2, memang memenuhi budget tahunan, yaitu 1 triliun. Namun, secara strategi, untuk meningkatkan profit di angka maksimal, kita seharusnya mengalokasikan varian A secara prioritas, dengan melihat supply yang tersedia. Varian A, supply-nya 300, ya kita jual 300. Varian B, 200, karena supply-nya 200, dan sisanya baru varian C, 100 unit. Karena untuk margin varian A adalah 0,9 miliar, margin varian B adalah 0,6 miliar, dan margin untuk varian C adalah 0,4 miliar. Kita akan memperoleh efisiensi terhadap COGS, di mana COGS-nya menjadi secara total 170 miliar. Nah, budget sebelumnya yaitu 180 miliar, jadi ada penghematan 10 miliar rupiah dengan skema tersebut. Sehingga profit atau operating income yang dihasilkan akan menjadi lebih tinggi. Ya, itu rekomendasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga saya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.